ditanya tanggapannya terkait dengan pelatih timnas Sinteyong yang dipecat PSSI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai jika PSSI punya pertimbangan khusus mengambil keputusan tersebut. Hal ini disampaikan Dasko di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa pagi. Keputusan pemecatan Sinteyong oleh PSSI diyakini berdasar evaluasi internal PSSI. Parlemen menyerahkan penuh keputusan pemecatan pelatih timnas Sinteyong ke pihak PSSI. Terlebih jika hal tersebut bertujuan untuk kemajuan PSSI dan dunia sepak bola tanah air. DPR tidak akan memanggil PSSI untuk memberi penjelasan terkait keputusan pemecatan Sinteyong. Walaupun secara kontrak Sinteyong baru akan selesai sebagai pelatih timnas pada tahun 2027 mendatang. Ya tentunya PSSI dalam hal ini, dalam langkah ini mempunyai evaluasi dan pertimbangan sendiri. Nah sehingga hal seperti ini mungkin ya kita serahkan kepada PSSI. Dan kita pengen bahwa PSSI ataupun sepak bola kita ke depan lebih maju. Demikian. Sebelumnya, Ketua PSSI Erick Thohir mengumumkan pemberhentian Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Sinteyong mulai bergabung dengan timnas Indonesia sebagai pelatih sejak tahun 2019. Dan bersama timnas Indonesia, STY menjalani 110 pertandingan dengan 49 kemenangan dan 40 kekalahan. PSSI resmi memecat Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Keputusan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Teka-teki nasib Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia akhirnya terjawab sudah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi mencopot Sinteyong sebagai nahkoda skuad Garuda. Meski hubungannya baik dengan STY, namun Erick menyebut timnas Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang bisa menerapkan strategi baru yang disepakati para pemain. Selain itu, Erick mengungkapkan pemecatan pelatih asal Korea Selatan ini tidak terlepas dari dinamika timnas yang perlu menjadi perhatian khusus. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sinteyong selama ini, dan hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Sinteyong sendiri sebenarnya masih memiliki kontrak dengan PSSI hingga 2027 mendatang. Erick Thohir pun memastikan Sinteyong sudah mendapatkan pemberitahuan dari PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengenai pemecatannya. Sejak melatih timnas Indonesia pada 2020 lalu, juru taktik berusia 54 tahun ini berhasil mendongkrak peringkat FIFA Garuda dari peringkat 174 menjadi peringkat 127 dunia. Kini, para pecinta sepak bola Indonesia pun menanti siapa sosok yang akan menggantikan Sinteyong menahkodai skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa federasi akan membayarkan kompensasi kepada Sinteyong. Dari skema sisa kontrak yang ada, PSSI disinyalir harus membayar kurang lebih 60 miliar rupiah kepada STY. Pemecatan Sinteyong mengharuskan PSSI membayar sejumlah kompensasi. STY harus dipecat hanya 6 bulan dari kontrak baru yang ditandatanganinya. Tercatat masih tersisa 3 tahun lagi
hingga 2027, kontrak yang seharusnya dijalankan Shin Tae-yong. Meski tak merinci berapa kompensasi yang dibayarkan, namun Ketua Umum PSSI memastikan bahwa pihaknya menjamin federasi akan membayarkan kewajibannya. Ya, semua kontrak kita harus hormati, karena kalau kita ingin menjadi federasi yang kredibel, ya kita harus menjaga kesepakatan yang sebelumnya. Pak Marji, Coach Shin Tae-yong tanda tangan surat terimanya. Nah, tentu nanti antara lawyer dan lawyer akan bicara untuk follow up kompensasi yang sesuai dengan nilai kontraknya. Dihimpun dari berbagai sumber, STY diperkirakan digaji hampir 20 miliar rupiah per tahun. Gaji fantastis pelatih yang pernah menangani timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini seharusnya dikalikan 3 tahun sisa masa kontrak. Artinya, PSSI diharuskan membayar pesangon kurang lebih sebesar 60 miliar rupiah. Tuntas sudah perjalanan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Setelah 5 tahun menukangi Timnas Indonesia, berbagai dinamika di internal tim hingga beberapa hasil minor membuat PSSI memutuskan untuk pisah haluan dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Perjalanan karir Shin Tae-yong di Indonesia dimulai saat menggantikan Simon McManamy di bulan Desember 2019. STY diperkenalkan oleh Iwan Bule, ketua PSSI periode sebelumnya, dengan kontrak selama 4 tahun. Pemilihan Shin Tae-yong oleh PSSI sendiri dikarenakan pelatih Korea Selatan itu mempunyai rekam jejak yang bagus, di mana sempat membawa Korea Selatan mengalahkan juara bertahan Jerman di Piala Dunia tahun 2018. Shin Tae-yong yang dikenal berani langsung memimpin perubahan revolusi sepak bola di Indonesia dengan pendekatan disiplin dan program latihan modern. Terbukti dengan mengorbitkan pemain-pemain muda menukangi timnas Indonesia. Sebut saja Pratama Arhan, Asnawi, hingga Marcelino Ferdinand. Bukti pemain-pemain yang berhasil bersinar di tangan Shin Tae-yong. Dalam soal prestasi, Shin Tae-yong sempat membawa Indonesia ke final Piala AFF di tahun 2020, meskipun harus puas sebagai runner-up sebelum kalah dari Thailand. Selain itu, Coach Shin Tae-yong juga membawa Indonesia lolos Piala Asia di tahun 2023 dan mampu membawa Indonesia pertama kalinya ke babak 16 besar di Piala Asia 2023. Setelah itu, timnas U23 Indonesia juga sempat mencetak sejarah di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Tidak hanya lolos dari fase grup, tapi Garuda Muda finish di peringkat keempat Piala Asia U23. Untuk ranking FIFA sendiri, setelah 5 tahun dipegang oleh Shin Tae-yong, peringkat FIFA Indonesia terus merangkak naik dari 173 hingga mencapai posisi ke-129. Terlepas dari berbagai prestasi yang diberikan oleh Shin Tae-yong selama menukangi timnas Indonesia ini, Shin Tae-yong juga tidak pernah lepas dari kritik dan kontroversi. Terutama saat laga kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia round 3. Indonesia harus menelan kekalahan 2-1. Dan terakhir, kurang baiknya performa Indonesia di ajang Asian Cup 2024 membuat perjalanan Shin Tae-yong di timnas Indonesia harus berakhir. Atas pemecatan ini, Shin Tae-yong menjadi trending di platform X dan menuai pro dan kontra dari netizen. Anak STY Shin Jae-won memberikan respon atas keputusan PSSI memecat ayahnya. Ia menyayangkan keputusan PSSI karena sejak dilatih STY, timnas Indonesia banyak menorehkan prestasi. Shin Jae-won menuliskan STY membawa Indonesia menduduki peringkat 3 kualifikasi Piala Dunia.
Terlepas dari pro dan kontra atas pemecatan Sinteyong, Coach Shin tetap dinilai telah berhasil membawa perubahan positif di timnas Indonesia, baik dari segi filosofi permainan hingga mentalitas para pemain saat bertanding. Jurnalis olahraga asal Italia Fabrizio Romano mengungkap Patrick Kluivert adalah pengganti Sinteyong untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Namun warganet menilai negatif Kluivert karena dianggap memiliki rekam jejak buruk mulai dari utang judi, kasus kecelakaan hingga tuduhan pemerkosaan. Patrick Kluivert dirumorkan akan menggantikan STY sebagai pelatih skuad Garuda. Jurnalis sepak bola yang menjadi sumber terpercaya dalam berita transfer sepak bola internasional Fabrizio Romano sudah membocorkan bahwa Patrick Kluivert akan menjadi pelatih timnas Indonesia pengganti STY. Romano juga mengatakan Kluivert dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun dan akan diperkenalkan 12 Januari mendatang dengan target lolos ke Piala Dunia. Patrick Kluivert saat ini berusia 48 tahun. Kluivert memiliki segudang prestasi saat menjadi pemain. Berposisi sebagai striker, ia meraih gelar era divisi dan Liga Champions tahun 1994 bersama Ajax Amsterdam dan juga juara La Liga 1998 bersama Barcelona. Namun Kluivert belum memiliki prestasi mewah saat menjadi pelatih. Ia pernah menjadi asisten pelatih timnas Belanda 2012, pelatih Curaçao 2015, asisten pelatih Kamerun 2018, pelatih Curaçao 2021 dan pelatih tim Turki Adana Demirspor. Sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga telah mengonfirmasi bahwa mantan penyerang timnas Belanda tersebut masuk dalam daftar kandidat pelatih timnas. Ada 3 nama calon pelatih baru dan wawancara telah dilakukan akhir Desember 2024. Perjuangan kita untuk menuju Piala Dunia, kita coba sekritikal mungkin segala kekurangannya kita bisa atasi. Karena target utamanya ini Piala Dunia. Pelatih-pelatih yang diinterview memang ada 3 nama waktu itu. Dan juga berikut beberapa asisten sebagai opsi untuk pendamping pelatih. Memang salah satu kandidat yang saya interview yang namanya disebutkan tadi. PSSI berencana mengumumkan nama pelatih baru timnas pada Minggu 12 Januari nanti. Sementara sang pelatih dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada Sabtu 11 Januari. Namun rumor Patrick Kluivert akan menjadi pelatih timnas Indonesia ditanggapi dengan negatif oleh warganet. Warganet pun ramai-ramai menolak dan banyak yang berkomentar buruk di media sosial. Mantan bintang sepak bola Belanda ini dianggap kurang layak dan memiliki rekam jejak buruk. Banyak pemberitaan buruk menempel pada Kluivert. Ia diisukan memiliki utang judi sebesar 1 juta euro atau 16,8 miliar rupiah. Di mana pada 2017 silam Kluivert dicari geng kriminal karena tak membayar utang. Berdasarkan laporan media Belanda Fox ke masyarakat. Ia juga mempunyai catatan buruk sebagai pelatih. Memimpin Adana Demirspor, klub Liga Turki dalam 20 pertandingan, Kluivert hanya menghadirkan 8 kali menang, 6 imbang dan 6 kalah. Terkini Kluivert dipecat dari klub tersebut. Sementara itu Kluivert yang pernah menjadi pelatih timnas Curaçao mendapat testimoni buruk dari para supporternya.